Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all are healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are meeting again in English lesson. So this is our first topic in this new semester ya. Jadi inilah topik pertama kita di semester ini di pelajaran bahasa Inggris wajib tentang personal letter. Okay, so get yourself ready, get yourself focused. Nah, sebelum kita masuk ke personal letternya, kita akan bahas dulu secara umum. Apa sih kira-kira letter itu? Letter itu dalam bahasa Indonesia adalah surat, ya kan? Jadi pengertiannya itu apa sih kira-kira, Miss? Letter is a written message that can be handwritten or printed on a paper. Nah, jadi surat itu adalah sebuah pesan tertulis yang dapat ditulis tangan ataupun dicetak di sebuah kertas. Jadi isinya adalah pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain, gitu, ya kan? Nah, itu secara general definition-nya ya. Nah, ternyata ada banyak sekali jenis surat, ya. There are so many types of letter. Ada banyak sekali, ada 6 ya. Ada formal letter. Formal letter itu contohnya application letter. Application letter tahu kan kira-kira apa? Nah, application letter itu adalah surat lamaran kerja. Itu merupakan surat formal ya. Nah, yang kedua ada informal letter ya, atau surat yang tidak formal. Inilah contohnya merupakan personal letter. Yang akan kita fokuskan nanti akan belajar di tentang personal letter ini. Lalu ada jenis surat business letter namanya. Contohnya itu seperti surat pemesanan ya, misalnya pemesanan produk, atau complaints letter ya, surat yang berisikan komplain dari si pembeli atau si pengguna produk gitu, yang berhubungan dengan bisnis gitulah. Ya kan? Nah, lanjut ada official letter. Official letter ini contohnya seperti regulations official letter, misalnya pengubahan peraturan gitu. Misalnya contohnya presiden ya, atau ya presiden yang mengumumkan perubahan undang-undang. Nah, ketika presiden itu mengumumkan perubahan undang-undang, otomatis ada suratnya. Nah, itulah yang disebut dengan official letter ya, surat resmi. Oke. Contohnya itu ya. Lalu circular letter. Nah, ini contohnya adalah change of address letter. Circular letter ini adalah surat yang ditujukan untuk sekelompok orang, misalnya untuk warga masyarakat Jalan Mangga gitulah. Nah, lalu kepala desanya atau kepala dusunnya ingin mengubah alamat bukan Jalan Mangga lagi gitu misalnya ya. Bukan Gang Mangga lagi misalnya, tapi Gang Jambu. Lalu ini adalah adanya dari situ adalah surat ya, datanglah surat untuk merubah nama alamat tersebut gitu, yang ditujukan untuk warga masyarakat daerah Gang Mangga aja gitu dia, yang ditujukan untuk sekelompok orang saja. Nah, lalu ada yang terakhir employment letter. Contohnya itu promotion letter, ketika seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan dapat surat promosi dari atasannya yang bertujuan untuk mempromosikan dia atau menaikkan jabatan si pegawai ini tadi. Itulah contoh dari employment letter. Nah, jadi ada begitu banyak jenis surat, namun kita akan lebih fokus ke yang informal letter, yaitu personal letter. Oke, sebenarnya apa sih personal letter itu, Miss? Nah, personal letter is an informal letter written for an individual, usually only between two people who know each other. Nah, jadi pengertian personal letter itu adalah surat pribadi, ya. Surat pribadi adalah surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan, yang biasanya terlibat hanyalah 2 orang yang saling mengenal. Jadi personal letter ini kan termasuk surat yang tidak formal, ya kan? Otomatis kata-kata yang ada dalam surat tersebut tidak formal, ya, yang memang kata-kata tersebut
ditujukan untuk orang yang sudah kita kenal akrab gitu. Jadi tidak sembarangan. Nah, untuk apa sih surat pribadi ini atau personal letter ini? Tujuan dari personal letter ini adalah the purpose of a personal letter is to inform that the sender wants to tell an important things like personal feelings, thoughts, or experiences which are meant to be read by a specific person or the receiver. Nah, jadi tujuan surat pribadi ini adalah untuk menginformasikan bahwa pengirim surat ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya, yang penting seperti sebuah perasaan pribadi ya, curhat gitu ya, pemikiran atau pengalaman yang dikhususkan hanya untuk dibaca orang tersebut atau si penerimanya gitu. Nah, struktur dari surat pribadi atau surat yang tidak formal, yaitu personal letter ini, sedikit berbeda dari surat-surat resmi lainnya ya. Dia sebenarnya tidak terlalu berbeda, tidak terlalu berbeda, hanya kata-kata yang digunakan di dalamnya tidak formal, seperti penggunaan kata-kata sapaan terhadap teman akrab, hey yo, gitu misalnya, hi guys, gitu. Ketika kita ingin menulis surat formal kepada atasan atau melamar pekerjaan, tidak mungkin kita memberikan sapaan yang begitu gitu. Jadi di situ aja bedanya. Nah, personal letter ya atau surat pribadi sebenarnya strukturnya sama dengan surat-surat lainnya. Nah, ada tanggal ya, date, ada address ya. Address ini ada dua, yaitu address dari si pengirim, lalu ada address dari si penerima biasanya. Ya, lalu ada salutation itu salam ya, salam pembuka. Lalu introduction itu paragraf pertama yang berisi seperti menanyakan kabar dulu biasanya awalnya, lalu ingin menceritakan apa kira-kira, lalu di body atau isi dari surat lah diceritakan apa-apa saja yang ingin ditulis oleh si penulis gitu keseluruhannya. Lalu penutup, lalu ada complimentary itu salam penutup ya, ada signature itu tanda tangan, ada postscript itu seperti di bagian akhir surat ada PS katanya, itulah kepanjangan dari PS yaitu postscript, yaitu pesan tambahan ya, pesan tambahan yang biasanya ditulis di bagian paling akhir surat setelah tanda tangan gitu. Oke, nah biasanya kalau bedanya dengan personal letter ini dengan surat-surat yang lain kan dia kata-katanya sangat akrab ke antara dua orang yang saling mengenal, begitulah kan. Nah, ada ungkapan-ungkapan yang dia tidak formal gitu. Seperti ini contohnya, ketika ingin memulai surat, kalian bisa tanya how are you. Nah, ketika kalian ingin menulis surat lamaran pekerjaan contohnya, tidak mungkin kalian menulis surat pembukanya, kata-kata pembukanya menggunakan ini gitu. Inilah pembeda antara personal letter dengan yang lain. Ini seperti surat kepada teman kalian gitu. How are you? Atau hope this letter finds you. Or thank you for your last letter. Ketika kalian menulis ini, thank you for your last letter, terima kasih untuk surat terakhirmu, berarti kamu ingin membalas surat dari teman kamu yang pertama dikirim gitu. Berarti ini merupakan balasan kamu yang kedua gitu ya. Setelah teman kamu mengirim surat, lalu kamu membalasnya, kamu bisa membukanya dengan kalimat ini. Lalu ada, it was so good to hear from you. Ya, bisa juga ini untuk membalas surat dari teman kamu, atau sorry for answering late. Ini juga bisa, maaf untuk membalas suratnya sedikit lama gitu kira-kira. Lalu I'm sorry I should have written earlier. Saya minta maaf, aku seharusnya menulis suratnya lebih cepat gitu. Haven't heard from you in a while, so I thought. Nah, sudah lama nggak dengar kabar dari kamu, jadi aku pikir gitu. Misalnya aku pikir aku harus menulis surat ini untuk menanyakan kabarmu. Mungkin bisa begitu dilanjut. Bisa juga I am sorry to inform you that. Mungkin ini kalian pakai untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat sedih atau merupakan berita yang tidak baik, berita duka begitu. Atau berita yang membuat si penulis merasa sedih. Misalnya, I'm sorry to inform you that I
cancel the last test. Misalnya aku membatalkan tes ujian yang terakhir misalnya gitu. Lalu ada juga yang I'm so glad to tell you that. Ini ketika si penulis ingin menyampaikan suatu kabar gembira gitu. Misalnya I'm so glad to tell you that I passed the exam. Misalnya aku sangat senang memberitahu kamu bahwa aku lulus ujian. Nah gitu contohnya. Lalu di bagian akhir surat atau di bagian closer, penutup itu, ini conclusionnya, bisa kamu tulis I'm looking forward to seeing you soon. Aku benar-benar nunggu untuk bertemu kamu secepatnya gitu. Lalu I'm looking forward to hear from you soon. Ini menunggu balasan yang secepatnya. My best wishes for, doa saya yang terbaik untuk kamu misalnya, atau see you, atau I will write soon. I will have to stop now. Ya, aku harus berhenti menulis sekarang gitu ya. I'm waiting for a quick reply ya. Ini juga I will have to stop now. Sampai sini saja dulu suratku, bisa gitu. I'm waiting for a quick reply, tolong balas cepatnya. Looking forward to see you again. Tidak sabar menunggu untuk bertemu kamu lagi, atau merindukanmu, sampai jumpa, gitu dia. Nah, ini merupakan expressions atau ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika hanya untuk personal letter, di mana kamu ya sebagai penulis dan si penerima adalah teman dekat yang sudah tahu satu sama lain, sudah dekat seperti sahabat kamu, atau pokoknya yang benar-benar dekat sama kamu. Itulah baru yang kamu bisa kirimin personal letter, seperti kawan sekelas misalnya. Bukan orang yang lebih tua atau orang yang tidak kamu kenal sama sekali. Itu merupakan termasuk formal letter ya. Ini yang kita pelajari adalah informal letter. Untuk contohnya kita akan bahas di minggu depan, in the next video, in the next meeting. So sampai di sini dulu pembahasan kita, supaya kalian tidak banyak-banyak untuk dituntut menyerap pembelajaran ini. Kita bahas sedikit-sedikit saja. So I really hope that you understand. So if you still don't understand yet, you can ask me through WhatsApp group as usual. Okay, see you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.